Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pelunggu sami sitican kesehatan keafiatan sampai pada hari yang ke-17 dan dalam bulan suci Ramadan, yang pelunggu sami tican anugerah yang luar biasa sareng disida Allah Subhanahu wa taala yang harus ngiring pelunggum tang syukuri. Sarang-sarang sami mari kita sama-sama melafazkan kalimat tahmid dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat salam kalipan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan dengan doa tiang pelunggum sami mudah-mudahan dican syafaah lema li jalu kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada kesempatan kali niki, dan mohon maaf di Sabtu yang tidak dapat mengisi kajian seperti biasa, di hari ke-16 yang tidak dapat mengisi karena ya kurang sehat ya. Mungkin alhamdulillah ada bagus sudah nih. Alhamdulillah dapat terlaksana kegiatan yang pelunggum sami ini atas kerjasama, dukungan, semangat lembaga-lembaga, termasuk napiran niki publikasi dan penerbitan Nahdlatul Ulama, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Lombok Tengah, dan seluruh napiaran niki lembaga-lembaga yang ikut serta, termasuk 99 TV, LTNNU Lombok Tengah, Gus Durian Lombok, Kampung Media NTB, termasuk alhamdulillah Komunitas Bela Indonesia NTB, Kolama News, Laks Pesendam PWNU NTB, Lembaga Basul Masail, juga ada Pondok Pesantren Yayasan Manhalul Ulum Ma'arif Dare, Arabahrul Ulum TV, ya, Pondok Pesantren Al-Hasanain Nahdlatul Ulama Ibrahim, nah majelis dewek saniki baik Balungadang maupun Aimual, desa dusun Batu Tambun, ada Darul Falah, dan majelis Ta'lim Darun Nadiah Hambung Duduk Labuli, ya, majelis Nur Lisan Mangkung, ya, dan juga seluruh napiaran niki gemar pecinta daripada XBT Lombok Tengah, ada GSP Mataram, ada Silver Lombok Timur, Rinjani Lombok Timur, dan mudah-mudahan tiang pelunggum sami kerjasama yang baik sehingga terlaksana, yang mudah-mudahan tentu mengharapkan ridha Allah, diberikan keberkahan di bulan yang mulia niki. Amin amin ya rabbal alamin. Sami jamaah hadirin wal hadirat, kaum muslimin muslimat di mana saja berada, insyaallah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Le waktu sampun liwat, yang pelunggum sami sudah memasuki pembahasan anak tangga kedua menuju Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala setelah tiang pelunggum sami melewati anak tangga pertama untuk mendekatkan diri kepada Allah, anak tangga pertama untuk menuju Allah,
adalah taubat. Niki sudah selesai. Dan masuk makin niki adalah anak tangga yang kedua adalah mujahadah. Di dalam kajian Tiang Pelunggu dalam kitab Ar-Risalah Kusyairiyah niki di halaman 133. Nah, di halaman 133 nah niki terkait anak tangga yang kedua menuju Allah. Anak tangga yang kedua mendekatkan diri zahir batin Tiang Pelunggu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai pembahasan kita sudah membahas tentang ayat niki sampun dibahas dalam Al-Qur'an. Beliau menuliskan Al-Imam Kusyairi menuliskan ayat firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Ankabut. Niki sampun dibahas. Sampai Tiang Pelunggu Imam Kusyairi beliau mendengarkan daripada Al-Ustaz Abu Ali Ad-Daqaq rahimahullah. Abu Ali beliau mendengarkan Nabi bahasan beliau man zuyyina zahiru bil mujahadah hasanallahu sarairahu bil musyahadah. Nah niki sudah yang belum membahas yang sekedar baitan dari atasan dari pembahasa sapiran. Jadi beliau menjelaskan niki saya mendengar Al-Ustaz Abu Ali Ad-Daqaq rahimahullah. Apa kata beliau? Man zuyyina zahiruhu bil mujahadah hassanallahu sarairahu bil musyahadah. Ini sudah kita bahas. Jadi siapapun Tiang Pelunggu, Tiang Pelunggu sami yang menghias, memperindah, jadi hiasan ini jelas memperindah zahir yang tampak dari penentang niki yang tampak jasad Tiang Pelunggu sami, memperindah, memperhiasnya dengan apa? Dengan mujahadah. Sudah dibahas pengertian mujahadah niki kemarin bahwa Tiang Pelunggu sami mengerahkan seluruh kemampuan Tiang Pelunggu untuk bersungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Allah, takarrub kepada Allah, bersungguh-sungguh melawan keinginan, melawan hawa nafsu, melawan syahwat Tiang Pelunggu sana. Jadi mengerahkan seluruh tenaga kemampuan kita untuk berusaha Tiang Pelunggu sami zahir kita, penentang tangan kita, kaki Tiang Pelunggu, pendengaran lisan, tahan dan nendek sampai tegunaan penantang niki cuk arah sandek kena. Pendengaran begitu juga, tangan begitu juga, kaki begitu juga, lisan begitu juga. Daripada menahan diri ini bersungguh-sungguh tangan nendek sampai mengambil medemak hak yang bukan hak Tiang Pelunggu. Sudah selesai tuntas nih ilek taubat ya. Sehingga Tiang Pelunggu sami ada bersungguh-sungguh di dalam itu, bersungguh-sungguh di dalam bertaubat, bersungguh-sungguh juga. Karena Nabi salah satu sebab Nabi mempercepat ndek tak jangka tunda-tunda taubat aja memang adalah banyak mengingat mati. Banyak mengingat mati, dan dengan mengingat mati niki di luar kitab niki, mengingat mati niki juga adalah yang tican kemuliaan. Jadi mengingat bahwa Tiang Pelunggu sami akan berakhir. Sejauh Tiang Pelunggu sami sudah melangkah, naperan bernapas Tiang Pelunggu sami di dunia niki juga akan berakhir. Semua niki akan berakhir dengan kematian. Nah oleh sebab niki Pelunggu tiang yang banyak mengingat mati, eling kematian. Aku sampun anak salah tafsiran lawan nggih. Sampun anak salah. Ara jemaah niki di barak kena ingat mati. Dia menulis baitan tasbih. Enggak anisi ini tasbih. Ngajak subhanallah alhamdulillah baca. Menejak
mati undin ya mati. Nah jadi tiang pelunggum sami sadar bahwa tiang pelunggum akan berakhir dengan kematian. Oleh sebab niki dengan sebab mengingat mati ukrima bi thalathati asya, maka dengan seingat mati niki diicanan telu kemuliaan. Tiga kemuliaan. Yang pertama adalah ta'jilut taubah. Nah, jadi orang mengingat mati niki yang pertama ta'jilut taubah adalah napira niki bersegera cepat dia bertaubat. Saya ingat. Nah, napi apa tak ini jauh diri tadi saya ingat mati umpama dengan hadir acara mahkamah, dengan hadir dengan meninggal dan sebagainya. Nah, ispa apa di sini seri bertambah. Ingat yang pelunggu akan berakhir kehidupan ini. Nah, oleh sebab ini bertobat. Nah, jadi kemuliaan daripada mengingat mati niki adalah ta'jilut taubah. Jadi cat yang belum terima taubat. Cat ingat mati mau nanika taubat nyala paling enggak gitu. Terus yang kedua kemuliaan daripada ingat mati niki adalah waqana'atun nafs. Sifat menerima apa adanya. Menerima napi sak terjadi nasi Allah, mau terima napi sak ndek berkeluh kesah. Dan tidak jauh dari zalik, ndek sampai putus harap atas apa yang Allah berikan kepada tiang pelunggu. Menerima napi sak anak si Allah Taala. Mau terima niki isi napi hikmah atau kemuliaan daripada tiang pelunggu sami ingat mati. Sak ketelu kemuliaan dengan ingat mati niki adalah wan nasyatu fil ibadah. Semangat. Nah, ini kita. Semangat gawe ibadah. Semangat. Ingat mati jadi bakal. Nah, jadi bakal tak mati. Dengan semangat. Semangat ibadah. Termasuk niki bermujahadah. Jadi bersungguh-sungguh yang pelunggum sami untuk takarub kepada Allah. Nah, itu. Nah, jadi saya baru bahasan beliau zuyyina zahiru bil mujahadah hassanallahu sarairahu bil musyahadah. Maka orang yang menghias zahirnya dengan musyahad, dengan mujahadah bersungguh-sungguh baru niki, maka Allah akan menghiasi batinnya dengan musyahadah. Nah, sudah yang sampaikan kemarin bahwa urusan tiang pelunggu adalah mujahadah. Nah, kalau musyahadah ini adalah urusan Allah. Saya dan anugerahan di dalam hati niki setiap hambanya untuk bermusyahadah, menyaksikan segala-gala ruan napira niki kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi urusan saya turus tiang pelunggu adalah mujahadah. Jadi musyahadah niki dan perlu terboya. Nggih, dan perlu turus tiang pelunggu. Saya turus adalah mujahadah, berminta ngiring, bermujahadah penentang tiang pelunggu, bermujahadah tangan kita, kaki tiang pelunggu, lisan tiang pelunggu, pesolah zahir tiang pelunggu dengan mujahadah, maka Allah akan menganugerahkan musyahadah di dalam hati tiang pelunggu. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Wa'lam, lanjutan. Wa'lam dan ketahuilah anna man lam yakun fi bidayati sahib mujahadah. Siapa yang di awal jalannya, ini siapa yang di awal jalannya tidak bermujahadah. Nah, jadi yang pelunggum sami mengawali jalannya dengan bertaubat, lalu menaiki anak tangga kedua dengan bermujahadah. Nah, di sini beliau sebutkan di sini, ketahuilah, ada yang saya tahuikan setiang pelunggu bahwa siapa yang di awalnya perjalanannya tidak bermujahadah, lam yajid min hadhihi tariqati syammah. Nah, siapa orang yang tidak ini bermujahadah, melalui mujahadah, menempuh pintu mujahadah atau menempuh anak tangga kedua mujahadah ini, lam yajid min hadhihi tariqati syammah, maka tidak akan mungkin dengan niki akan mendapatkan tanda kalau dia sudah mendapatkan anugerah itu. Jadi buah taubat setelah naik ke anak tangga kedua, maka ada tanda-tanda. Nah, jadi kelamun yang andek meliwati mujahadah, maka dan mungkin dengan niki akan diberikan tanda dalam dirinya. Nah,
akan diberikan tanda pada dirinya pada diri tiang pelunggum sami yang menempuh jalan niki. Iya bahasan beliau. Yang menempuh jalan niki lamun dek mendek dasarin, mendek taiki anak tangga yang kedua, mujahadah ini kan tidak akan ada tanda-tanda diri seseorang itu. Ya ala mau tanda. Harus melalui itu. Ya. Nah, tapi tiang pelunggum sami tanda sebagai dengan sakna pirani orang yang bermujahadah tadi itu. Jadi tanda itu adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan tanda ini. Memberikan tanda itu. Ya Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan tanda dengan sebabnya dengan bersungguh-sungguh. Dan bersungguh-sungguh takarub kepada Allah. Nah, ini baik melalui jelas wajib. Terus kedua adalah sunnah-sunnah, berusaha. Nah, berminta ngiring lebih-lebih niki bulan agung, bulan suci, bulan Ramadan. Nih. Nah, jadi nenta narak nilai sunnah Ramadan ini kan nilainya wajib semua. Jadi kesempatan tiang pelungguh sami berusaha untuk itu, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena tidak ada nanti yang pelungguh bisa berjumpa dengan Ramadan tahun yang akan datang. Namun ini adalah harapan mudah-mudahan pelungguh tiang panjang umur sehat. Nih. Aran wayan karing satu sekali Ramadan ada narak-arak diri itu tuh. Harapan nanti ini gimbe jaga entah hati can sarang Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tanda mendapatkan tanda-tanda itu, ya. Malam yakun fi bidayatihi sahib mujahadah. Siapa yang awal perjalanannya, ya, maka awal perjalanan seperti yang sampaikan tadi melalui dari taubat, ya. Dulu baru mujahadah. Nah, siapa yang di awal perjalanannya tiada bermujahadah, maka dengan ini dia tidak mau, mungkin ya perjalanannya menuju Allah itu akan mendapatkan tanda-tanda itu. Nah, dia tidak mungkin mau tanda-tanda niki lamun ndek liwati mujahadah. Nah, ini ndek liwati mujahadah mesti ada tanda-tanda. Sami'tu Syekh Abu Abdurrahman As-Salami. Beliau berkata Imam Kusyairi bahwa aku mendengar Syekh Abu Abdurrahman berkata. Beliau berbahasa Syekh Abdurrahman berbahasa, aku mendengar dari Abu Usman Al-Maghribi bahwa beliau berbahasa atau berkata. Nah, bahasa. Beliau berbahasa berikutnya di halaman 134. Ini silakan gading kitab di halaman 134 balik lanjutan di halaman 134 baris paling atas. Nabi Hasan beliau man zanna ay yuftah lahu syai'un min hadhihi tariqah. Nah, siapa yang menyangka saya sangka bahwa dia akan diberikan Allah futuh. Nabi futuh. Terbukanya hijab antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini terbuka hijab. Yang pelunggum dengan Allah terhalang hijab. Ini terhalang hijab yang ini bisa terhitung tebal hijab niki yang menghalangi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini terhalang. Ini terhalang. Nah, di setiap manusia, di setiap hamba itu melakukan satu dosa, maka ada titik hitam dalam hatinya. Nah, oleh sebab ini tiang pelungguh pada pembahasan yang dulu, taubat itu taubat dari dosa besar, taubat dari dosa kecil. Ini remehan dosa. Ada istilah dosa ceredeh nih. Ini remehan dosa ceredeh nih. Dosa kode menjadi. Karena apa? Karena dinara dosa kode niki terus tegawe mesin balik jari. Tidak ada dosa kecil itu lamun terus tegawe mesti balik jari, mesti besar ya. Dan tidak ada dosa besar itu yang diiringi dengan bertaubat kepada Allah. Istighfar, mohon ampun, tunas ampun balik-balik. Istilah penasehat si penggelingsir tiang pelunggum sami. Kembang Jepun baru beli benang penjahitan.
tunas ampun belik-belik kedung ubah salah entan. Ini jadi nasihat para yang dulu-dulu, nasihat-nasihat napiran ini kan kita terbaik lek Quran, terbaik lek hadis, terbaik lek bahasa-bahasa ulama. Itu karena zaman itu kan man paham Quran dong masih mulai tajah alif, tajah fatihah. Diberikanlah nasihat dengan nasihat-nasihat sama baru gabungan Al-Quran hadis melalui bahasan sama baru. Ini bahasa kembang Jepun baru beli benang penjahitan, tunas ampun belik-belik kedung uah salah entan. Nah ini yang kali sekali kembang Jepun baru beli benang penjahitan, tunas ampun belik-belik kedung uah salah entan. Mohon ampun salah yang belum. Nah karena napi aran baru nih pak di titik napi aran kita yang pelunggum sami no arah titik hitam lek dosa nih sebab dosa lamun terus terkawe akhir petang jari nanti nih gelap gulita marah binu marah gali-gali naruh nanti petang dendang gelap gulita petang dendang mencari tiang belingi lamun terus nah singkat terbaru denara dosa kode lamun terus tegawe nah yang di wujud yang di selah nenta nara dosa kecek ceredeh oh ini dosa ceredeh nih kita lamun terus tegawe darat ceredeh nu balik jari ini darat dosa kode semua lamun terus tegawe balik jari. Nah itu yang akan membuat hitam titik hitam di dalam hati yang akan menjadikan gelap gulita hati ini hitam semua lamun berang hati karena napiaran iki diri tiang pelunggum sami bahwa dalam diri tiang pelunggum yang pertama kali gelap, yang pertama kali petang, yang pertama kali gelap gulita pada diri seorang insan, diri seorang manusia adalah hatinya. Lamun wah atenen petang, lamun wah atenen gelap, maka niki petang pula penggita, petang pula imu, petang pula tanah. Menakati petang gelap hatinya, maka sandal dengan menggitaan marak ruan sandalan mesak. Gemet karena ini yang gelap hatinya. Karena kan terus nino tepersik. Nah, lagu dia mentobat, dia kembali titik hitam itu sirna. Titik hitam itu diganti dengan cahaya Allah. Oleh sebab nih tetapan perlu pure watt cahaya nati perlu tetap tecas. Niki ada yang sandik lalu sinyalan enda. Nggih, ada yang lalu sinyal tetap terawat. Pertama karena mata kepala niki yang pura penentang tiang pelunggum sami hanya mampu melihat sebatas ke atas, hanya sekedar melihat mungkin mesugul bintang tahun seremin bintang, tahun seremin bulan, tahun seremin matahari, sebatas itu baru ngentep di dunia. Pandangan ke depan entah pandangan ini terbatas ke samping kiri kanan satu murin bukan. Tapi mata batin mampu menembus 7 lapis langit. Bagaimana keterangan mata batin ya perlu tetap tecas piro watt nyalen atin. Antung karena 5 watt kan biasa entah. Senter sorot biasa entah bija entah nyalen. Nah, perlu dicas hati itu. Ada yang digelap. Lamun kanti petang hati niki maka penggitaan pun pelih wah. Motor batur, Hondan batur, mararuan Hondan niu, tima antu dalam balin dengan tahun lalu nongkilan, lalu baitan sehingga kami wandein kita nek dengan, tapi motor mesak simparan. Nih, gitaan seninan dengan, mararuan seninan. Akhir mun keangguan mun macam tanah terjadi itu. Kenapa? Karena ini gelap hati. Asal lebih bahaya malik. Lamun seninan mesak jande entai kamper, mun seninan dengar aja tai kamper. Ini hati-hati itu arah gelap nih. Andin mana gelap gulita hati. Nggih, teleen manok batur, manok tetangga, manok dengan, mararuan manok kan mesak air mun bau. Air ieu nih olahan berdemak barangnya. Kenapa bisa demikian? Maklumi, karena ini yang gelap. Karena ini yang gelap. Karena hati. Nah, sebenarnya ini yang pun milik orang lain seperti milik kita. Ia penggita mata
Karena apa? Karena ini yang tidak bercahaya. Karena padamnya cahaya hati. Dengan sebab apa padamnya cahaya hati bahasan beliau di sini adalah sebab dosa. Maka ini harus terus terpercaya dia hati ini. Jadi sandek hak dengan marun hak ipin, nek dengan marun nek ipin, sehingga akan becate niki mesang ini naik mesang anak lalu baik sampin dengan marun sampin mesak akhir ringan lah langkahnya lalu baik tunjuk kandang dengan bahkan inun sampai menjauh sampai tulisan surat kena hanya mana ki anak akan ni lemak liti baik mun balik malik ni karena kenapa karena ini yang gelap penggitaan wande ni nek dengan marah nek ni nah itu sebab hati yang gelap oleh sebab niki nek ngerema nah oleh sebab niki selanjutnya baru tiang pelunggum sami bahwa terpercaya nih siapa yang menyangka bahwa dibukakan pada diri au yukshaf lahu an syai'in minha. Lanjutan beliau. Atau kasyaf, merasa diriin kasyaf ini lebih terbukanya tirai. Nah, ini terbukanya tirai dan dia ini terbukanya hijab, terbukanya tirai, tersingkapnya tirai. Nah, jadi bisa melihat. Lalu orang ini berkata bahwa timak ndek lalan mujahadah kan timak ndek mujahadah ini yang terbuka kasyafan ini yang terbuka tirai ini yang terbuka sidi Allah taala illa biluzumil mujahadah orang ini berkata bahwa bisa terbuka kasyaf itu bisa terbuka tanpa melalui pintu mujahadah tanpa melalui anak tangga mujahadah ini maka fahuwa fil ghalat maka dia keliru bahasa beliau. Salah dia itu. Tapi kata dia bisa saja tanpa mujahadah kasyaf itu bisa terbuka. Musyahadah itu akan didapatkan. Tanpa anda harus lawan mujahadah. Nah bahasa beliau lamun narak dengan kena menu kena bahwa tanpa melalui mujahadah terbukalah kasyafnya, terbukalah tirai yang menutupi batin ini tanpa mujahadah, maka fahuwa fil ghalaq maka dia keliru bahasa Imam Kusyairi dan dia bisa tersesat jalannya. Na'udzubillah min dzalik. Dia tidak lagi berada di jalan yang lurus, dia sudah bengkok jalannya. Hati-hati itu. Nah, oleh sebab itu, bahasan beliau Imam Kusyairi baru bahwa arak laun kadang-kadang niki bahasan beliau niki arak dengan barak diriin kena saya ahli hakikat, saya ahli kasyaf, lagu bos sembayangan dek zinah minum khamar judi maksiat doang gawean lagu ngaku-ngaku bahwa saya ahli hakikat, saya terbuka kasyafnya. Munin hati-hati itu. Nyonya ini sekedik-kedik ya sebab dengan awam kadang-kadang isi becatat laun paran dengan wali terus diminta tahun angan dan sekedik apa datang ngemti tujuan namun minta tahun sekedik langsung paran dengan wali. Nah itu hati-hati. Kemen kan karena ya dibukakan kasyaf ya kita akui umpama terbukaan kasyaf tapi kasyaf itu kan dua. Pertama ada kasyaf ilahi, ada kasyaf syaitan. Nah, ini mungkin bisa jadi dia tahu apa-apa. Dia terbuka tahu dan napi-napi. Tapi itu kan pekerjaan syaitan. Bukan kasyaf ilahi. Ini sekedik-kedik. Napi arani sekedik-kedik. Kebaca tetap dengan jadi wali. Harus dipahami betul. Marah bahasan beliau. Tanpa mujahadah. Tidak akan pernah itu terjadi. Harus melalui mujahadah dulu. Lamun ya iya unin dengan ini tanpa mujahadah terbuka kasyaf, maka dia berada di jalan yang sesat. Tersesat jalannya dan tidak di jalan yang lurus lagi itu. Nih pun dengan tiang pelunggum sami kadang-kadang ampura, tiang mohon maaf. Itulah sebabnya tiang pelunggum kadang-kadang becatlah lo pihak dengan jadi wali. Itu. Hati-hati. Kenapa baru? Karena kasyaf ni ya terbuka tahun lah serem napi tahu tebarak ndek mah datang wata tahun tata datang napi seangan ten waktu langsung ni bukaan bejudu mau terus paparan dengan wali
Ya. Nah ini karena apa? Ada kasyaf ilahi yang langsung dari Allah, lalu ada kasyaf itu kasyaf setan. Ini pegawaian setan. Setan yang membukakan jalan sehingga dengan ini lali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini lali, maka bergurulah. Ini dengan tanpa guru, dengan dek bedoi guru, maka setanlah gurunya. Ya, bisa beri guru kan. Ya, mau merenung-renung tuh bawa lulun gol. Merenung-renung tuh bawa lulun bonut tuh. Selung-selung kasyaf, selung-selung hak ahli hakikat tuh nih. Le wudu doang din tahun ara rukun wudu din tahun aran sah batal tolong selung ahli hakikat. Naudzubillah min dzalik. Soalnya ya saya berguru bang. Dia berguru ya setan guru. Nih saya dia beri guru ya setan gurunya. Ini harus hati-hati. Nggih, maka desak ini para mun para lawan tebing karomah ini para yang belum akhir mara baru pecah angkat dengan jadi wali. Itu sudah tersesat jalan yang lurus. Disangka lurus tapi jalannya bengkok. Salah jalan. Nah, siapa yang menyangka, yang ulang sendiri. Sekali lagi, siapa yang menyangka dibukakan tirai penutup. Nah, lalu dia mengatakan tidak perlu melalui mujahadah, maka sungguh dia keliru. Bahasa Imam Kusyairi dalam Ar-Risalah Kusairiyah. Nah, keliru orang itu. Sami'tu bahasan beliau. Sami'tu aku mendengar bahasa Imam Kusyairi. Sami'tu aku mendengar Al-Ustaz Abu Ali Ad-Dakhaq rahimahullah. Nabi bahasan beliau. Man lam yakul lahu fi bidayatihi qawmah. Lam yakul lahu fi nihayatihi jilsah. Siapa yang awal perjalanannya melawan akan terhadap nafsunya melawan terhadap nafsunya keinginan, tidak akan mungkin ada jilsah. Qaumah niki tegak berdiri. Jilsah itu duduk dalam keadaan tenang. Nah, niki siapa orang yang dalam perjalanan saya yang belum sami dalam perjalanan ini saatnya ketempuh ini melalui taubat, melalui mujahadah baru, tidak melawan hawa nafsunya, keinginannya, bermungkin dia tahu tercegah, dia tidak bisa mencegah itu. Dia nak mata nak gaya maksiat, iman nak gaya maksiat, lain nak gaya maksiat, tidak bisa tercegah. Dia tahu lawan terhadap hawa nafsunya. Tidak akan mungkin ada jilsah. Namun ndek tahu berdiri tegak pelunggu tiang untuk melawan hawa nafsu ini, untuk ndek sampai istilahnya teengoh ya gawe kemaksiatan, maka tidak akan pernah ada jilsah pada orang. Tapi jilsah ini adalah duduk dalam keadaan tenang, baru narak jilsah. Jadi qaumah ini adalah kita harus tegak berdiri melawan segala diri tiang pelunggum saya, melawan diri yang tiang pelunggum sami untuk ke arah kemaksiatan. Ini penonton ada nabi gawe maksiat niki, imo gawe maksiat, air gawe maksiat. Nah, ini harus lawan. Nah, harus lawan niki basin. Beliau harus berdiri tegak untuk melawan itu. Lamun andek terlawan aja tidak pernah akan ada ketenangan dalam jiwa tiang pelunggum. Kalau tidak tiang pelunggum sami mengerahkan seluruh kemampuan tiang pelunggum untuk melawan itu. Bahasan beliau ini. Saya dengar bahwa beliau juga berkata, saya baru bahasa Al-Ustaz Abu Ali Ad-Dakhaq rahimahullah. Apa kata beliau? Al-harakah barakah. Al-harakah barakah maksudnya. Al-harakah barakah. Tiap ada gerakan itu berkah. Oleh sebab itu bergeraklah tiang pelunggu, karena tiap bergerak itu adalah barokah. Penjelasan beliau tentang terkait hak baru bahasa al-harakah barokah. Mungkin tiang pelunggu ini sering pirangan pelunggu sami kata-kata sak baru ini al-harakah barokah. Ada gerakan jasad, gerakan tubuh untuk melakukan suatu ketaatan adalah barokah. Barokah maksud beliau di sini adalah harakatul zawahir tujibu barakatis sarair. Nah itu.
Nah jadi piaran niki kalau zahir tiang pelunggum sami, kalau zahir kita bergerak, maka akan dianugerahkan barokah dalam batin, dalam sarair, dalam sir tiang pelunggum. Okay? Kan ada barokah. Ibasan belum niki. Harakatul zawahir, bergeraknya zahir, yang tampak, karena tiang pelunggum kan dalam diri tiang pelunggum niki ada zahir dan ada batin. Okay? Ada zahir, ada batin. Nah, dua hal tiang pelunggum, ada zahir, ada batin. Nah, bahasan beliau harakatul zawahir tujibu barakatis sarair. Kalau zahir ini bergerak melakukan kebaikan, ketaatan mereka, maka yantican, maka akan datang barokah dalam batin tiang pelunggum. Dalam batin ini yantican kebarokahan. Zahirnya bergerak, Allah subhanahu wa ta'ala zahirnya bergerak, maka Allah ta'ala datangkan barokah dalam hati kita, dalam sir tiang pelunggum, sarair, dalam sir kita, dalam batin kita. Ini marah terus dulu bahwa di dalam ini sekadar gumpalan hati, tapi lebih lembut, lebih halus, lebih dalam dari itu. Termasuk di sana ada sir, itu yang merasakan. Itu yang merasakan apa namanya? Barakah. Barokah namanya. Nah, seperti sekali lagi buat yang pelunggum kan ada zahir dan ada batin. Oleh sebab itu yang pelunggum sami jangan piara niki bergeraknya tiang pelunggum itu akan mendatangkan barokah. Lalu umpama niki gerakan tangannya, subhanallah, 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 gerakan itu mendatangkan barokah dalam sir, itu mendatangkan barokah dalam jiwa, itu mendatangkan barokah dalam batin tiang pelunggum. La ilaha illallah, kan dalam tarikat la ilaha illa Allah. Nah, gerakan ini dalam zikir, gerakan niki yang sudah diatur dalam dalam sampun bertariqah, dalam amalan tariqah zikirnya kan sudah ada la ilaha illa Allah, tajabkan ke dalam, sehingga ada zikir ini kan dua, zikir jahar dengan sir, jadi gabungkan jahar dan sirnya. Jaharnya harus kuat, dia harus kuat, jadi dia sepaya-paya berdua makna masih enggak kiri kanan, la ilaha ini kan barisnya dari pusat yang pelunggum sampai ilaha il Allah, tancapkan ke sini. Nah, gerakan ini itu adalah menyebabkan barokah batin, barokah sir, jadi main-main. Jadi ini. Nah, terus yang pelunggum sami ruku sujud kita, gerakan itu akan mendatangkan barokah. Jadi mana barokah niki insyaallah adalah terangnya cahaya hati, tersikapnya niki hilangnya hitam-hitam dalam hati itu. Nah, ini. Jadi oleh sebab itu maka jangan yang pelunggum saya meremehkan itu. Jadi ada gerakan, sekali lagi harakatul zawahir tujibu barakatis sarair. Maka dengan gerakan zahir, dengan gerakan zahir itu akan didatangkan oleh Allah kebarokahan di dalam batin kita, di dalam sir kita. Sami jamaah yang mulia akan hormati, jadi tiang pelunggum sami alhamdulillah sudah sampai membahas masih tentang mujahadah niki. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita insyaallah. Niki masih naperan flu ini masih seleme kita, masih agak-agak berat tidak awak kan. Ya Rasul insyaallah kita akan lanjutkan ke bahasan Abu Yazid Al-Bustami. Nah, ini insyaallah bahasan bahasan Abu Yazid Al-Bustami. Jadi
Beliau Imam Kusyairi mendengar daripada Muhammad bin Husain. Beliau mendengar masih dari Ahmad bin Ali Al-Ja'far. Beliau berkata, saya mendengar dari Husain bin Alawiyah. Beliau berkata bahwa saya mendengar dari Abu Yazid Al-Bustami. Nah, ini pembahasan insyaallah di kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan kajian kita pada pagi hari menjelang waktu subuh. Mungkin mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya saya pribadi dan yang pelunggum sami, dan mohon maaf bila ada salah ucapan yang kurang tepat, kurang pas. Mohon maaf yang sebesar-besarnya karena tiang masih fakir ilmu. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.